warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalizah dengan NIM 21070505076. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hadoop dan CUDA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Hadoop terlebih dahulu. Hadoop ini tercipta dari sebuah inspirasi setelah terbitnya paper Google File System atau GFS pada Oktober 2003. Paper tersebut berisikan gambaran tentang big data yang digunakan untuk menampung data milik Google yang sangat besar. Pada tahun 2005, Doug Cutting dan Mike Cavarella mengembangkan Hadoop saat bekerja pada perusahaan Yahoo. Perbedaan dari big data yang dimiliki Google dan Hadoop terlihat dari sifatnya yang closed source dan open source. Software Hadoop atau sebutan resminya adalah Apache Hadoop. Ini merupakan salah satu implementasi dari teknologi big data. Software yang bekerja lebih dari sekedar perangkat lunak ini dapat diakses secara terbuka atau open source. Seperti yang sudah dijelaskan secara singkat di atas, Hadoop sendiri merupakan sekumpulan software yang mampu menyelesaikan permasalahan dari sekumpulan data dengan jumlah yang besar. Nah, dengan banyaknya aliran data dalam perkembangan internet saat ini, Hadoop dapat menjadi solusi saat diperlukan model penyimpanan dan pengelolaan data dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, dengan besarnya volume dan banyaknya variasi data yang diperoleh suatu perusahaan, serta kebutuhan akses data yang harus cepat pula, Hadoop diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan penjabaran terkait pengertian Hadoop di atas, terdapat 3 prinsip penting pada software yang identik dengan logo gajah berwarna kuning ini. Pertama, software Hadoop mampu menggabungkan banyak komputer menjadi satu kesatuan, di mana dengan banyaknya penggabungan ini, maka data akan disebar ke seluruh komputer yang ada untuk saling menjaga data di dalamnya, agar tetap aman. Kedua, Hadoop memiliki sistem yang dapat membagi proses perhitungan atau komputasi yang biasanya memakan waktu yang sangat lama. Secara teknis, pada proses ini, Hadoop menggunakan teknik MapReduce yang dikoordinasikan dengan job tracker. Dan yang terakhir, sistem pada Hadoop mampu membagi beban penyimpanan ke berbagai komputer, guna menyelamatkan data jika ada komputer yang mati. Sistem tersebut bisa dikenal dengan sebutan Hadoop Distributed File System atau HDFS. Nah, adapun kelebihan dari Hadoop. Kelebihan dari Hadoop yang membuat platform ini digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar karena Hadoop merupakan solusi yang dapat menjawab tentang big data. Terdapat 3 tantangan utama big data yang dapat diatasi oleh keberadaan Hadoop. Pertama, volume, yaitu kebutuhan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada velocity, yaitu kebutuhan untuk bisa mengakses data dalam jumlah besar dengan cepat. Dan yang terakhir adalah variety, yaitu tantangan terhadap data yang bervariasi saat ini, sehingga teknologi Relational Database Management System atau RDBMS sudah tidak mungkin menanganinya lagi. Nah, adapun manfaat dari Hadoop. Yang pertama, kita dapat ditingkatkan kapasitasnya, di mana Hadoop adalah teknologi sistem yang memberikan solusi pada sistem tradisional. Sistem tradisional memiliki data storage yang terbatas, sementara Hadoop bisa ditingkatkan kapasitasnya. Pasalnya, seperti yang diketahui, framework ini bekerja secara terdistribusi. Yang kedua ada ketahanan. HDFS sebagai bagian dari ekosistem Hadoop dinilai memiliki ketahanan tinggi dan meminimalkan risiko kegagalan hardware atau software. Kalaupun satu node rusak atau mengalami masalah, HDFS bisa menyediakan backup data dan melanjutkan proses. Nah, adapun fleksibilitas. Data bisa disimpan dalam format apapun, baik struktur atau unstruktur. Jika kamu bisa mengakses data dari sumber manapun dan dengan tipe apapun. Selanjutnya ada framework atau model Hadoop. Yang pertama ada Hadoop Distributed File System atau HDFS. File system terdistribusi yang beroperasi di dalam hardware standar ataupun low-end. Yang kedua ada Yet Another Resource Negotiator atau YIRN. Sistem yang mengatur dan memonitor cluster node dan resource usage. Yang ketiga ada MapReduce atau framework yang membantu program untuk melakukan komputasi data secara paralel. Dan yang terakhir ada Hadoop Common.
yaitu penyedia library Java yang dapat digunakan oleh semua modul. Nah, kita selanjutnya akan ke materi tentang CUDA. Adapun pengertian dari CUDA. CUDA atau Compute Unified Device Architecture adalah platform komputasi paralel dan antarmuka pemrograman aplikasi atau API yang memungkinkan perangkat lunak menggunakan jenis unit pemrosesan grafis atau GPU tertentu untuk pemrosesan tujuan umum. Sebuah pendekatan yang disebut komputasi tujuan umum pada GPU. CUDA adalah lapisan perangkat lunak yang memberikan akses langsung ke set instruksi virtual GPU pada elemen komputasi paralel untuk eksekusi kernel komputasi. CUDA dirancang untuk bekerja dengan bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Fortran. Aksesibilitas ini memudahkan para spesialis dalam pemrograman paralel untuk menggunakan sumber daya GPU. Beberapa dengan API sebelum seperti Direct 3D dan OpenGL yang membutuhkan keterampilan lanjutan dalam pemrograman grafis. GPU bertenaga CUDA juga mendukung kerangka kerja pemrograman seperti OpenMP, OpenACC, dan OpenCL, dan HIP dengan mengkomplikasi kode tersebut ke CUDA. CUDA dibuat oleh NVIDIA. Saat pertama kali diperkenalkan, nama tersebut merupakan akronim dari Compute Unified Device Architecture. Tetapi NVIDIA kemudian menghentikan penggunaan umum akronim tersebut. Nah, adapun kemampuan dari pemrograman. Platform CUDA dapat diakses oleh pengembang perangkat lunak melalui perpustakaan yang dipercepat atau CUDA. Arahan kompiler seperti OpenACC dan ekstensi ke bahasa pemrograman standar industri termasuk C, C++, dan Fortran. Pemrograman C atau C++ dapat menggunakan CUDA, C atau C++. Dikompilasi ke PTX dengan NVCC. Compiler C atau C++ berbasis LLVM NVIDIA atau dengan tentang itu sendiri. Pemrograman Fortran dapat menggunakan CUDA Fortran yang dikomplikasikan dengan compiler PGI, CUDA Fortran, dan The Fortran Group. Nah, selain pustaka, arahan compiler CUDA atau C atau C++ dan CUDA Fortran ataupun platform CUDA mendukung antarmuka komputasi lainnya, termasuk OpenCL Group, Khronos, Microsoft, OpenGL, Compute Harder, dan C++ AMP. Pembungkus pihak ketiga juga tersedia untuk Python, Perl, Fortran, Java, Ruby, Lua, COM, Lisp, Haskell, R, MATLAB, IDL, Julia, dan dukungan asli dari matematika. Nah, adapun kemampuan dari pemrograman. Dalam industri game komputer, GPU digunakan untuk rendering grafik dan untuk kalkulasi fisika game. Efek fisik seperti puing, asap, api, cairan. Contohnya termasuk PyX dan Bullet. CUDA juga telah digunakan untuk mempercepat aplikasi non-grafis dalam biologi komputasi, kriptografi, dan bidang lainnya dengan urutan besarnya atau lebih. CUDA menyediakan API level rendah atau CUDA driver API, bahkan bukan sumber tunggal. Dan API level lebih tinggi atau CUDA runtime API atau sumber tunggal. CUDA SDK awal dibuat publik pada tanggal 15 Februari 2007 untuk Microsoft Windows dan Linux. Dukungan OX kemudian ditambahkan dalam versi 2.0 yang menggantikan versi beta yang dirilis pada 14 Februari 2008. CUDA bekerja dengan semua GPU NVIDIA dari seri G8X dan seterusnya, termasuk GeForce, Quadro, dan lini Tesla. CUDA compatible dengan sebagian besar sistem operasi standar. Nah, adapun kekurangan dari CUDA, baik untuk komputer host atau perangkat GPU, semua kode sumber CUDA sekarang diproses menurut aturan sintaks C++. Ini tidak selalu terjadi. Versi CUDA sebelumnya didasarkan pada aturan sintaks C, seperti halnya kasus komplikasi kode C yang lebih umum dengan compiler C++. Karena itu mungkin kode sumber CUDA gaya C lama akan gagal dikomplikasi atau tidak akan berperilaku seperti yang dimaksud semula. Interoperabilitas dengan bahasa rendering seperti OpenGL bersifat satu arah.
Dengan OpenGL memiliki akses ke memori CUDA terdaftar, tetapi CUDA tidak memiliki akses ke memori OpenGL. Yang ketiga, ada menyalin antara host dan memori perangkat dapat menimbulkan penurunan kinerja karena bandwidth dan latency bus system. Hal ini sebagian dapat dikurangi dengan transfer memori asinkron yang ditangani oleh mesin DMA GPU. Lalu yang keempat, ada UTAS harus berjalan dalam kelompok minimal 32 untuk kinerja terbaik. Dengan jumlah total UTAS berjumlah ribuan, cabang dalam kode pemrograman tidak memenuhi kinerja secara signifikan. Asalkan masing-masing dari 32 UTAS mengambil jalur eksekusi yang sama. Model eksekusi SIMD menjadi batasan yang signifikan untuk setiap tugas yang berbeda secara inherent. Misalnya melintasi struktur data partisi ruangan selama ray tracing. Tidak ada fungsi emulator atau callback yang tersedia untuk revisi modern. Lalu selanjutnya C++ yang paling valid terkadang ditandai dengan mencegah komplikasi karena cara kompiler mendekati pengoptimalan untuk batasan perangkat GPU target. Lalu ada informasi jenis waktu proses C++ dan penanganan pengecualian gaya C++ hanya didukung dalam kode host, bukan dalam kode perangkat. Lalu dalam presesi tunggal pada perangkat kapabilitas komputasi CUDA generasi pertama 1.x, angka denominal tidak didukung dan malah dibilas ke 0. Dan presesi operasi divisi dan akar kuadrat sedikit lebih rendah daripada matematika presesi tunggal yang sesuai dengan IAAA 754. Perangkat yang mendukung kemampuan komputasi 2.0 dan di atasnya mendukung angka denominal dan operasi pembagian dan akar kuadrat sesuai dengan IAAA 754 secara default. Namun, penggunaan dapat memperoleh matematika tingkat permainan yang lebih cepat dari kemampuan komputasi perangkat 1.x. Jika diinginkan dengan menyetel tanda kompiler untuk menonaktifkan pembagian akurat dan akar kuadrat akurat, serta mengaktifkan pembilasan angka denominal ke 0. Lalu yang terakhir, tidak seperti OpenCL, GPU yang mendukung CUDA hanya tersedia di NVIDIA. Upaya untuk mengimplementasi CUDA pada GPU meliputi yang pertama ada Project Coriander atau mengonversi sumber CUDA C++ menjadi OpenCL 1.2. CUDA on CL dimaksudkan untuk menjalankan TensorFlow. CU2CL mengonversi CUDA .2 C++ ke OpenCL. Lalu yang terakhir ada GPO OpenHIP, di mana lapisan abstraksi tipis atas CUDA dan ROCm yang ditujukan untuk GPU AMD dan NVIDIA. Memiliki alat konversi untuk mengimpor sumber CUDA C++, mendukung CUDA 4.0 plus C++ dan Float 16. Lalu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tentang Hadoop dan CUDA. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.